warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam latihan gerakan kepanduan Hizbul Waton live streaming di channel YouTube Kuartir Pusat Hizbul Waton. Ramanda, Ibunda, Rakanda, dan Ayunda, jangan lupa mengikuti protokol kesehatan, cuci tangan, dan menggunakan masker ketika berada di luar rumah. Baik, Sobat Hizbul Waton dimanapun berada, perkenalkan, saya Ayunda Istiqomah dari Kafilah Penuntun Muhammad Jasman, Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang akan memandu latihan kita pada sore hari ini. Latihan kita pada sore hari ini tentang buku SKT Penghela Taruna Melati 2 ya, Rakanda Ayunda. Jangan lupa disimak. Baik, sebelum mulai, kita sapa dulu ya narasumber kita. Ini ada Ramanda Afandi. Assalamualaikum Ramanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk lebih jelasnya, kita bahas materi pada sore hari ini dengan Ramanda. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih Yunda Istiqomah waktu yang diberikan kepada kami. Bismillah. Langsung saja, sudah dibuka oleh Yunda Istiqomah. Kita buka bersama-sama lagi ya, adindaku sekalian dimanapun berada. Kita baca dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Oke, sudah saya siapkan untuk materi kita sore hari ini. Hari ini kita masuk pada bedah buku ya, seperti yang disampaikan Yunda Istiqomah tadi. Jadi hari ini, sore ini masih kelanjutan dari pertemuan kita, webinar kita di bulan Agustus yang lalu tentang Taruna Melati 1. Jadi pastinya pertanyaan yang muncul akan menjadi pengembangan dari materi pada sore hari ini. Nah, kemarin kita sedikit bahas tentang Taruna Melati 1, nah kita masuk ke Taruna Melati 2. Sama seperti yang Yunda Istiqomah tadi, bahwa ini adalah untuk membedah bukunya, sehingga baik nanti dari sisi pelatih maupun dari sisi peserta ataupun pandu penghela Taruna Melati 1 itu memiliki gambaran yang umum, yang luas, sehingga nanti ketika akan melaksanakan ujian kepada pelatihnya masing-masing, mereka sudah punya gambaran, sudah punya pandangan yang sama secara menyeluruh, khususnya secara nasional, sehingga pemahamannya menyeluruh. Nanti ketika ada pertanyaan bisa disampaikan nanti seperti apa kiat-kiat ataupun kisi-kisi hal yang berkenaan dengan SKT Penghela Taruna Melati 2 ini. Baik, kita mulai. Ya, jadi ini semangat kita, sekalipun sudah sore ya, ini tetap kita anggap semangatnya pagi. Jadi meningkatnya kita ke Taruna Melati 2 berarti kualitas pribadi seorang pandu yang kemarin kita bahas minimalnya itu Taruna Melati 1, maka ketika akan naik ke Taruna Melati 2, maka sedapat mungkin kualitas dari sisi ruhaniyah maupun jasmaniyah itu juga harus meningkat. Nah, khususnya dalam sisi ruhaniyah. Nah, kuncinya saya ambil dari surah An-Nisa ayat 9. Kuncinya dua saja. Insya Allah cukup dua. Ini bukan KB ya, dua saja cukup. Apa? Yang pertama takwa kepada Allah, yang kedua jujur. Dua ini menjadi kunci pribadi yang baik. Salah satunya Muslim, pribadi Muslim, khususnya pandu penghela Taruna Melati 1. Kita harapkan sudah memiliki dua kriteria ini, yaitu bertakwa kepada Allah dan jujur. Nah, karena memang dimulainya adanya kesenjangan ataupun adanya masalah dalam pribadinya ataupun dengan keluarganya ataupun dengan lingkungannya, dalam arti luas adalah kenakalan remaja, itu dimulai ketika dia atau pribadi itu sudah mulai tidak jujur pada dirinya sendiri. Maka itu akan menjadi pintu awal untuk kenakalan remaja. Karena dari satu kebohongan akan membuka pintu-pintu kebohongan yang lain.
Nah, apa itu SKT Taruna Melati 2? Nah, jadi sama seperti SKT Melati 1, ini peningkatan. Jadi syarat yang harus dipenuhi dan yang harus dimiliki. Jadi ketika penempuhan itu harus dipenuhi dan ketika sudah dipenuhi itu harus senantiasa dimiliki. Dalam artian selalu istiqomah dalam menjalani poin-poin yang sudah dilalui. Nah, sehingga nanti setelah selesai semuanya 15 poin itu akan melalui proses pelantikan dan dia akan berhak untuk disematkan tanda kenaikan tingkat Taruna Melati 2. Nah, ini contoh bukunya. Biasanya ada sepertinya di beberapa website itu ada beberapa yang menyampaikan versi terbukanya gitu ya, poin-poinnya itu bisa di-download, bisa diunduh, nanti bisa dikondisikan untuk diisi begitu atau untuk ditempuh ujiannya gitu. Jadi ini syarat kenaikan tingkat Taruna Melati 2, ada bukunya, buku SKT-nya, kemudian tanda kenaikan tingkatnya. Nah, jadi ini akan didapatkan setelah memenuhi dan memiliki syarat-syarat yang sudah ada dalam buku tersebut. Nah, kita ulangi lagi nih, kemarin juga sempat, nanti kita tekanan kembali. Siapa yang berhak menguji SKT ini gitu ya. Jadi secara umum yang berhak menguji itu adalah pemimpin atau pelatih qabilahnya. Dalam hal ini yang di sekolah ya, jadi pemimpinnya di situ. Jadi yang langsung melatih pandu Hizbul yang bersangkutan. Atau asisten pelatihnya yang langsung juga melatih pandu HW. Jadi ada pelatih inti, ada asistennya. Atau yang ketiga ada surat mandat atau surat tugas yang menugaskan mungkin orang tua atau guru tertentu, guru mata pelajaran tertentu, atau profesional tertentu yang ahli di bidang dalam satu atau beberapa poin-poin SKT itu untuk ikut menguji, baik mereka itu anggota kepanduan maupun tidak. Nah, jadi pengujian SKT ini sangat luas karena memang pelatih pun memiliki keterbatasan, sehingga dengan melibatkan banyak pihak, terutama mungkin yang berhubungan dengan mata pelajaran yang teraktualisasi, pastinya butuh guru tersebut untuk menjadi penguji karena lebih ahli di bidangnya. Nah, teknisnya bagaimana? Sama seperti teknis pengujian SKT Taruna Melati 1, sama persis. Jadi ini baik dari pelatih maupun dari sisi pandu HW yang akan menempuh ujian, semuanya ada kriteria maupun kebijakan tersendiri. Nah, bagi penguji, ini sebaiknya memang memperhatikan lingkungan setempat. Sehingga dalam menguji itu tidak kaku, karena memang asal-usul dari pandu HW ini kan beragam. Ada yang dari Indonesia Barat, Indonesia Tengah, Indonesia Timur, pastinya memiliki budaya dan adat istiadatnya masing-masing. Sehingga ketika menyesuaikan itu diharapkan setiap pandu itu bisa mendapatkan pengalaman yang maksimal dalam penempuan ini. Nah, lalu penguji juga memperhatikan keadaan pribadi pandunya. Jadi kalau memang kemampuan dia itu dipahami sekian, maka jangan sampai menguji itu dalam artian untuk membuli orang itu atau membuli siswa itu, tapi memang menyesuaikan kemampuan dan sebagai cara untuk memotivasi. Sehingga antara satu orang dengan yang lain itu berbeda nanti pengujiannya. Karena memang nomor 3 ini sesuai, jadi secara perorangan, karena memang tiap orang berbeda-beda. Nah, kemudian poinnya gimana Ramanda? Ya ini, by request. Jadi tidak harus dipastikan nomor ini enggak, tapi menyesuaikan kesiapan dari masing-masing pandu. Ramanda mau ujian poin SKT nomor 12 misalkan, nomor 9 misalkan. Jadi tiap orang beda-beda, makanya perorangan. Nah, kemudian janjian dengan pelatihnya. Nah, karena tidak setiap pelatih siap diminta dalam waktu yang singkat atau mendadak. Tidak semua pelatih siap untuk didadak, maka harus janjian. Nah, kemudian sahabat mungkin bentuknya praktik secara ringkas jika hubungannya erat dengan praktik. Nah, ini yang nomor 5 ini penting nih, tidak mempersulit atau mempermudah. Jadi betul-betul tengah-tengah gitu, pertengahan. Nah, ketika sudah dianggap memenuhi, maka penguji memberikan paraf pada daftar ujian di buku SKT tersebut. Nah, kita masuk ke kurikulum sebentar. Dalam buku SKT itu ada 15 poin di SKT Melati 2. Kalau SKT Melati 1 ada 20,
Di Taruna Mati 2 ini ada 15 poin. Nah, dalam kurikulumnya ini ada tambahan 4 poin yang itu masuk secara inklusi. Jadi secara tidak langsung masuk dalam materi-materi pengujian. Ada makna ibadah, kemudian tarikh Nabi, khususnya Nabi-Nabi Ulul Azmi, kemudian hafalan Al-Quran, tentang zakat, ilmu tauhid, peraturan agama Islam. Jadi masih banyak yang berkaitan dengan keismubaan. Nah, gitu. Kemudian undang-undang dan janji pandu, Hizbul Waton, kemudian pembuatan laporan, evakuasi, pemanfaatan sumber daya alam, kemudian tentang berkemah, kemudian pengetahuan tentang proposal atau naskah usulan kegiatan, lalu pendalaman organisasi, sejarah perjuangan Muhammadiyah, kepribadian Muhammadiyah, cita-cita Muhammadiyah, hidup Islami, keluarga sakinah, serta Hankam Nas Sosbud. Nah, kalau sepintas ini kita lihat, ini berhubungan dengan mata pelajaran Ismuba, kalau yang anak-anda ya, yang sekolah di sekolah Muhammadiyah, kelas 11, itu materinya sangat bersesuaian, terutama untuk mata pelajaran kemuhammadiyahan. Nah, karena saya juga guru mapel kemuhammadiyahan, kebetulan juga kelas 11, dan materi yang ada di Taruna Mati 1 ini erat kaitannya pembelajaran dengan di kelas 11. Sehingga kalau kemarin kita bulan Agustus membahas tentang SKT Taruna Mati 1, itu ternyata materinya sesuai juga dengan Ismuba, mata pelajaran Ismuba di kelas 10. Jadi ketika targetnya setahun untuk penyelesaian SKT, maksimalnya kurang lebihnya begitu, insya Allah masih bisa dilaksanakan. Apalagi materi nanti berhubungan dengan perkemahan. Otomatis dia akan mengalami pengalaman menjadi penyelenggara perkemahan. Sehingga pas di kelas 11 ketika dia menjadi Dewan Kerabat, itu bisa sekaligus untuk pengujian SKT perihal perencanaan perkemahan. Nah, sekarang ini isinya SKT-nya. Tadi ada 19, di SKT-nya ini dirampingkan menjadi 19 poin. Nah, nomor 1 sampai 7, kemudian 8, 12 sampai 15. Nah, sama juga dengan SKT Taruna Mati 1, itu ada di bagian belakang buku SKT-nya itu catatan usaha berbuat kebajikan. Nah, ini diharapkan apa? Selain menempuh SKT, seorang pandu juga dilatih, juga dimotivasi untuk setiap hari berbuat kebaikan. Karena ini sangat-sangat dibutuhkan, mengingat usia penghela selain mempraktikkan apa yang dia pahami dalam materi-materi kepanduan, juga diharapkan terjun ke masyarakat. Sehingga usaha berbuat kebaikan ini diharapkan bisa terus diisi sehingga dia termotivasi untuk berbuat kebaikan. Nah, kita bahas satu persatu ini. Kisi-kisinya seperti apa? Ibaratnya bedah kisi, kita bedah satu persatu. Nomor 1 ini tetap cakap menguasai syarat penghela Taruna Melati 1. Nah, ini di buku tuntunan penghela, saya crop, kemudian saya pasang di sini. Jadi mengingat kembali perjalanan ideal seorang pandu penghela sampai menjadi Taruna Melati 1 itu ada 7 langkah dari huruf A sampai huruf G. Saya yakin setiap qabilah itu belum semuanya menerapkan perjalanan bakti semacam ini. Maka ini menjadi satu tuntunan, satu gambaran sehingga dalam perjalanan ke depan setiap qabilah bisa mempersiapkan untuk perjalanan bakti itu semacam ini. Dari A, B, C, D, E, F, G sehingga kemudian dia layak untuk dilantik menjadi pandu penghela Taruna Melati 1. Karena ini menjadi aturan standar dalam skala nasional. Sehingga nanti dia sama statusnya, baik penghela itu di qabilah mana saja, maka kualitasnya akan sama. Nah, yang mana pelaksanaan dari poin A sampai G ini menyesuaikan tadi adat istiadat setempat dan kemampuan dari masing-masing qabilah. Jadi ini yang diharapkan dari nomor 1, tetap cakap menguasai syarat penghela Taruna Melati 1. Sehingga dia akan selalu mengingat perjalanan baktinya itu, sehingga ketika dia akan menempuh Taruna Melati 2, nah dia akan terus termotivasi dan tidak melupakan apa yang sudah didapatkan di
taruna melati 1. Nah, kemudian memahami makna ibadah secara utuh. Nah, ini kisi-kisinya semacam ini. Nanti dari pelatih maupun pandu HW yang akan ujian itu bisa mengembangkan apa yang saya sajikan di sini. Dan ini bukan dalam arti ini yang paling benar, enggak, tetapi ini bisa menjadi gambaran dan bisa dikembangkan. Nah, karena memang yang nomor ini memahami makna ibadah secara utuh. Nah, yang saya ambil surah Az-Zariyat ayat 56. Ini secara umum di buku HPT Himpunan Pusat Tahfiz Muhammadiyah juga memuat materi semacam ini. Jadi saya mengambil ini tidak jauh dari tuntunan dalam Persyaratan Muhammadiyah. Ibadah menurut bahasa dan istilah, pembagiannya ibadah khusus dan ibadah umum atau mahdhoh dan ghairu mahdhoh beserta contoh-contoh ringannya. Ini secara umum. Nanti untuk pengembangan bisa pandu HW masing-masing itu mencari pengembangan dan menyampaikan atau presentasi kepada pelatihnya. Lalu yang ketiga, mengerti tarikh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ulul azmi dan 4 kitabullah. Nah, yang tarikh ini kalau yang di SKT tahun 601 itu masih sama, Isra, Mi'raj dan peristiwa hijrah utamanya, ditambah yang lain-lain. Tapi yang utama itu Isra, Mi'raj dan hijrah. Karena di situ tersimpan banyak hikmah dan pesan-pesan ruhiyah untuk seorang pandu khususnya. Lalu Nabi Ulul Azmi, pengertian Ulul Azmi itu apa? Kemudian siapa Nabi-Nabi Ulul Azmi itu? Biasanya ada akronim gitu kan. Minim atau nimim atau yang lain, intinya mencakup 5 nabi yang disebut sebagai ulul azmi. Sekalipun semua nabi dan rasul itu pasti memiliki kesabaran yang luar biasa dalam menghadapi godaan, tantangan, dan gangguan dari umatnya. Tapi dimungkinkan yang 5 ini nabi yang luar biasa dibandingkan nabi dan rasul yang lain. Nah, kemudian apa sifat dan sikap keteladanan Nabi Ulul Azmi yang bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian tentang 4 kitabullah. Apa itu pengertian kitabullah dan kitabnya namanya apa dan diberikan kepada siapa kitab tersebut kepada nabi-nabinya. Itu secara umum. Secara luas, secara umum gitu ya, itu khususnya tadi 4. Secara umum, setiap nabi dan rasul itu pasti diberikan kitab, diberikan pedoman untuk berdakwah. Hanya yang disebutkan secara implisit dalam Al-Quran, secara eksplisit dalam Al-Quran, itu adalah 4 kitab itu. Selebihnya disebutkan secara umum. Lanjut, nah ini, hafal beberapa surah dalam Al-Quran. Dalam kurikulum kepanduan Hifdzul Wathon, itu tertulis jumlahnya 15 surat. Namun secara lebih dalam tidak ada aturan baku suratnya apa saja itu enggak ada. Kalau jumlah dalam kurikulum 15, tapi secara pastinya memang jumlah surat ini tidak tertentu sehingga menyesuaikan kemampuan pandu tersebut. Kalau hafalnya cuma 3 ya sudah cukup. Selama dia menghafalkan dengan baik, bacaannya benar, dengan aturan tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar, maka sudah masuk dalam kriteria hafal. Karena beberapa di sini 2 saja sudah banyak dalam hitungan Indonesia. 2 sudah jamak, maka 2 sudah cukup. Namun, apabila nanti itu ya di qabilahnya itu ada program khusus tahfidz atau mungkin ada boarding school-nya, maka kriteria ini bisa menjadi masuk ke sana, menjadi penguatan. Ternyata dalam program tahfidz pun ada penilaiannya dalam SKT, sehingga saling menguatkan. Sehingga diharapkan setiap pandu itu termotivasi untuk menjadi golongan penjaga Al-Quran. Sekalipun hanya 2-3 surat, atau nanti bertambah menjadi belasan surat, itu sudah luar biasa. Karena itu yang akan dia gunakan minimal ketika menjadi imam sholat. Nah, lebih-lebih sedikit bocoran ya, spoiler, di akhirat besok di surga, itu ada salah satu surga yang tingkatan surganya itu ditentukan berdasarkan hafalan Qur'annya. Jadi ketika kita memiliki hafalan Quran, maka ketika kita diminta bacalah Al-Quran, nanti tingkatan surga itu kita akan berhenti di mana hafalan kita berakhir.
salah satu motivasi. Atau juga kalau bagi penghafal Al-Quran besok di surga atau di akhirat kita akan diberikan mahkota dari cahaya untuk kemuliaan sebagai penghuni surga. Kita lanjutkan. Nah, kemudian peraturan zakat. Jadi secara umum pengertian zakat menurut bacaan istilah, kemudian jenis-jenis zakat, ada zakat fitrah, kemudian zakat perkebunan dan peternakan, ada zakat mal, yang terbaru zakat profesi, kemudian zakat emas dan perak, termasuk bagaimana peraturannya, dan ditambah dengan golongan orang-orang yang berhak menerima zakat. 8 asnaf menurut surah At-Taubah ayat 60. Nah, ini terkait zakat. Jadi nanti Adinda yang ingin ujian, nah seenggaknya ini kisi-kisinya kemudian dikembangkan. Nah, lalu yang keenam, mengerti ilmu tauhid. Nah, ini bagian dari rukun iman. Nah, jadi pengertian tauhid menurut bahasa dan istilah, pembagian ada 3 secara umum, yaitu rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Rinciannya nanti bisa dicari dari buku-buku pembelajaran buku-buku tauhid yang lain. Nah, lalu pengertian syirik. Nah, kita belajar tauhid, pastinya ada belajar hal-hal yang membatalkan ketauhidan. Nah, yang paling utama adalah syirik. Jadi pengertiannya, pembagiannya, dan contohnya. Nah, secara global, syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar sudah paham, syirik kecil salah satunya adalah riya. Secara ringkas bahkan contohnya sedikit kita singgung, ketika kita berbuat sesuatu kok karena orang lain, maka sudah termasuk syirik kecil. Ketika ditunggui Pak Guru, Bu Guru ketika pembelajaran kita tertib, ketika Pak Guru, Bu Guru tidak berada di kelas, maka kita bisa ramai semau kita. Baru ketika guru datang kita tertib kembali. Nah, itu juga termasuk bagian dari syirik kecil. Jadi kita tertib atau terbiasa baik itu karena ada orang lain, itu juga termasuk syirik kecil. Nah, ini yang berusaha untuk kita hindari. Lanjut, nomor 7. Nah, hakikat peraturan agama secara benar. Nah, kalau dikerucutkan, peraturan agama itu akhirnya kerucutnya kepada 3 hal ini. Halal dan haram. Sedangkan perkara yang ada di antara keduanya disebut sebagai syubhat. Nah, ini dalilnya. Hadis Nabi, innal halala bayyin wal harama bayyin. Potongan hadisnya. Ini tercantum dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah. Bisa Adinda cek di buku hadis tersebut, kemudian bisa dipahami syarahnya. Jadi di sini hakikat agama adalah halal dan haram. Puncaknya nanti sedikit pengembangan bagaimana kita sebagai seorang muslim itu sekalipun itu perkara halal kita bisa membatasi dalam artian tidak berlebihan. Yang haram kita hindari, yang syubhat kita jauhi. Nah, ujungnya arahnya ke sana. Kemudian sekarang kita masuk nomor 8 nih, poin yang utama sebagai seorang pandu. Nah, kode etik kita ya. Dan kode kehormatan. Undang-undang Pandu Hizbul Wathon dan janji Pandu Hizbul Wathon berarti kita harus hafal di luar kepala, ditambah mampu menerangkan dasarnya dari Al-Quran maupun hadis yang terkait. Nah, saya sampaikan, di sini saya hanya menyampaikan ayat-ayat salah satu saja. Nanti Adinda ataupun Ramanda Bunda pelatih bisa mengembangkan dari ayat-ayat yang lain. Nah, ini contoh surat Ibrahim ayat 25 tentang bela negara atau hubul waton misalkan. Kemudian nomor 2 menolong siapa saja, ada surah Muhammad, kemudian ada hadis Nabi. Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi gitu. Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hambanya selalu menolong saudaranya. Dan seterusnya bisa dikembangkan dengan ayat maupun hadis yang lain. Kemudian mentaati undang-undang Pandu Hizbul Wathon. Nah, ini ayatnya ada Al-Mu'minun ayat 4, kemudian yang hadisnya, hadis yang populer ini, la imana liman la amanatan lah, waladina liman la ahdalah. Nah, tidak ada iman bagi orang yang tidak menjaga amanah dan tidak beragama, tidak disebut sebagai orang yang beragama bagi siapa yang tidak bisa menjaga janji atau menepati janji. Nah, masuk ke undang-undang Pandu ada 10. Nah, sama ini.
dapat dipercaya, nomor 1. Ayatnya sama dengan yang janji pandu nomor 3. Nah, kemudian yang kedua, setia dan teguh hati. Ya, taat pada pemimpin, taat pada Allah dan Rasul-Nya, setia dan teguh hati. Kemudian siap menolong dan wajib bersasa. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa dan seterusnya. Nah, kemudian hadisnya sama dengan yang di awal tadi. Lalu nomor 4, suka perdamaian dan persaudaraan, innamal mu'minuna ikhwah dan seterusnya. Dan bisa dikembangkan dengan ayat yang lain maupun hadis-hadis yang lain yang menguatkan tentang perdamaian dan persaudaraan. Lalu sopan, santun dan perwira. Ini saya yang munculkan hadis, innama bu'iftu liutammima makarimal akhlak. Nomor 6, menyayangi semua makhluk. Kalau hadis yang pendek ada, man la yarham la yurham. Barang siapa tidak berkasih sayang, maka tidak akan mendapatkan kasih sayang. Kalau yang ini lebih luas, irhamu man fil ardi yarhamkum ma fis sama. Tebarkanlah kasih sayang kepada semua makhluk yang ada di bumi, niscaya makhluk yang ada di langit akan mengasihi kamu juga. Nomor 7, nah ini yang penting nih, melaksanakan perintah tanpa membantah. Wa aqim wajhaka lid-dini hanifan wala takunanna minal musyrikin. Ini contoh ayat Al-Qur'an. 8, sabar dan pemaaf. Ini juga ayat Al-Qur'an ini. Fa bima rahmatin minallahi lintalahum dan seterusnya. Nomor 9, teliti dan hemat. Ini tentang ayat tentang perintah untuk bersikap tengah dalam berderma. Surah Al-Furqan ayat 67. Nah, jika mereka berinfak tidak berlebihan dan juga tidak kikir, tetapi di tengah-tengah di antara keduanya. Jadi pertengahan. Tidak terlampau berlebihan, tapi juga tidak terlampau pelit. Tengah-tengah. Gitu. Nomor 10 ini, suci dalam hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan. Ini dalam surah Al-Baqarah ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah cinta orang-orang yang bertaubat dan cinta orang-orang yang senantiasa menjaga kesucian diri. Nah, baik suci lahir maupun suci batin. Suci lahir dengan toharoh, wudu, mandi, tayamum, dan lain sebagainya tentang bersuci. Kemudian secara batin dengan bertaubat, dengan beristighfar. Nah, oke, lanjut sekarang nomor 9. Pengembaraan untuk Pandu Putra. Pengembaraan di sini sebenarnya hal luas ya, tidak harus betul-betul di hutan belantara itu enggak, tetapi betul-betul menyesuaikan dalam situasi kondisi mereka. Atau mungkin bisa dibentuk dalam wujud mungkin perjalanan di dalam kota misalkan, hanya lintas ini aja, lintas kecamatan misalkan, dari aum satu ke aum yang lain, mungkin dari pimpinan PRM 1 ke PRM yang lain, atau dari PCM 1 ke PCM yang lain, atau dari sekolah satu ke sekolah yang lain yang masih bisa dijangkau dengan berjalan kaki. Nah, karena rute dan seterusnya ditentukan. Intinya apa di sini? Intinya adalah bermalam. Yang pertama. Yang kedua, mereka atau pandu ini, sebagai seorang pandu penghela Taruna 1 ini, dia dilatih untuk mempraktikkan cara-cara apapun yang akan terjadi ya dalam pengembaraan. Jadi persiapannya, kemudian ketika di jalanan terjadi apapun sudah harus siap. Jadi dari perencanaan dan pelaksanaan dia merancang kegiatan pengembaraan itu dengan sebaik mungkin. Jadi dengan bekal yang cukup, perbekalan yang cukup, kemudian dengan persiapan yang cukup. Nah, dalam waktu 2 malam itu dia berkemah. Nah, dengan bekal yang dia siapkan itu bisa dia maksimalkan. Nah, tidak berlebihan dan juga tidak kekurangan. Nah, sehingga nanti dia akan mendapatkan pengalaman di situ. Ketika perjalanan itu dia akan mendapatkan pengalaman. Nah, pengalaman itulah yang dia tulis dalam laporan pengembaraan. Jadi sangat luas, tidak harus dilepas di di alam bebas atau di hutan, enggak.
Jadi bisa macam-macam. Atau dari masjid satu ke masjid yang lain. Kemudian nanti bisa mencari semangat dari takmir masjid itu, bagaimana cara mengelola masjid atau apa. Jadi dengan tugas-tugas tertentu sehingga nanti dia mendapatkan pelajaran yang berharga di samping dia betul-betul berkemah di sana. Nah, itu. Ini dari nomor 9 tentang pengembaraan. Lalu yang untuk putri apa? Yang putri ini mengurus rumah tangga. Ini juga poin-poinnya menyesuaikan kondisi keluarga pandu masing-masing yang putri. Jadi pastinya akan tidak sama antara keluarga satu dengan yang lain. Nah, maka nanti yang menjadi tugas pelatih itu bagaimana bisa menggali lebih dalam bagaimana kegiatan pandu putri ini dalam sehari di rumah. Nah, apa yang disampaikan oleh pandu putri tadi di cross check oleh pelatih kepada orang tua, konfirmasi benar enggak begini pastinya dengan bahasa yang baik, yang sopan, sehingga nanti pembinaan, pendidikan dan pengembangan itu meningkat dalam poin ini. Nah, poin yang penting yang nomor 3 yang saya tulis di sini adalah jadi media pendidikan pandu putri. Jadi mempersiapkan dirinya menjadi seorang istri, sebagai seorang ibu, dan bersama-sama suami mewujudkan keluarga sakinah. Tadi kita lihat di awal ada kurikulumnya adalah keluarga sakinah. Nah, sekali lagi perlu diingat bahwa di sini adalah bagian kecil dari kiprah seorang pandu putri. Jadi jangan sampai beranggapan bahwa pandu putri itu nanti hanya berakhir pada lingkup rumah tangga. Tetap pandu putri besok dia ketika sudah dewasa berkeluarga tetap punya kesempatan yang sama untuk bisa bersosial dengan masyarakat sekitar atau dunia luar. Nah, lain soal bila mana perempuan tadi atau pandu putri nantinya memilih untuk menjadi ibu rumah tangga saja, itu lain soal. Tapi intinya secara kegiatan di luar, laki-laki dengan perempuan memiliki hak yang sama. Nah, ini sebagai bagian kecil bahwa keputrian itu salah satunya untuk mengasah naluri keibuan, nah itu dengan ini. Lanjut nomor 10, tahu cara evakuasi. Nah, yang di sini yang kita maksud adalah sudah mulai terjun dalam kegiatan. Misalkan ketika mau menguji nih, Ramadhan saya mau ujian nomor 10. Nah, pelatih bisa bertanya, kamu pernah ikut dari relawan enggak? Gitu. Baik yang melalui MDMC, melalui dinas pemerintah, atau mungkin secara sosial di masyarakat. Mungkin ada gempa bumi, ada banjir, ada apa, secara secara sukarela berbaur dengan masyarakat setempat, pemerintah desa setempat untuk ikut dengan kegiatan kerelawanan tadi. Nah, ketika pandu tersebut menjawab, oh punya pengalaman, dia ceritakan, nah maka sudah masuk nomor 10. Nah, atau kalau belum, maka bisa dipancing dengan komunikasi. Nah, misalkan di rumahmu, di kampungmu terjadi bencana, apa yang bisa kamu lakukan? Nah, dari situ juga sudah termasuk, dia sudah paham cara evakuasi. Nanti ketika penyampaiannya itu masih ada yang kurang, pelatih mengembangkan, menambahkan. Nanti akan begini, sehingga seorang pandu itu memiliki gambaran dan dia akan selalu siap untuk berkegiatan. Nomor 11, nah ini manfaat lautan, hutan, gunung, daratan bagi makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ini fokusnya kepada pengembangan sumber daya manusia dan pelestarian sumber daya alam. Jadi lebih ke arah kegiatan sosial. Lebih ke arah misalkan bisa preventif atau antisipatif jika terjadi kerusakan sumber daya alam ataupun eksploitasi sumber daya alam. Atau juga ikut serta dalam kegiatan pelestarian sumber daya alam, mungkin reboisasi, penanaman mangrove, atau mungkin menyebar tukik atau penyu yang kecil dilepas ke laut lepas begitu, termasuk di situ sumber daya alam. Atau peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam artian untuk pengembangan dalam bidang lingkungan nanti. Nah, di sini masuk nanti. Bagaimana pengelola lingkungan, sampah, limbah dan sebagainya di sini masuk. Nah, jadi sangat luas sehingga nanti utamanya adalah pada sumber daya alam
bagaimana cara agar bisa dilestarikan ataupun sampai preventif dan antisipatif ketika terjadi kerusakan atau eksploitasi. Sedangkan SDM itu masuknya ke peningkatan kompetensi untuk mengelola ini. Karena kembali ke Al-Baqarah 30, kita menjadi khalifatullah fil ard. Jadi bagaimana kita bisa melestarikan sumber daya alam dengan sebaik-baiknya. Nomor 12, mengelola, merencanakan perkemahan. Tadi yang saya sampaikan. Makanya ini ketika misalkan Taruna Mati 1, dia di kelas 10 sudah tuntas, maka di kelas 11 atau kelas 12 saat yang tepat untuk melanjutkan Taruna Mati 2. Karena mereka atau sebagian pandu penghela Taruna Mati 1 pasti akan direkrut menjadi anggota Dewan Kerabat Penghela. Nah, sehingga nanti mereka pasti akan menjadi panitia perkemahan. Nah, sehingga dari sini menjadi penilaian poin nomor 12. Nah, kemudian proposal ini sama. Jadi formatnya bagaimana? Formatnya ini bisa menyesuaikan dalam buku pedoman administrasi kuartir. Itu ada secara umum pedoman cara menyusun naskah usulan kegiatan. Jadi sangat simpel. Yang poin pentingnya adalah bagaimana proposal itu ringkas, tidak perlu tebal-tebal. Yang penting adalah inti kamu mau ngadain apa dan dananya berapa, cara pengalokasiannya bagaimana, dapatnya dari mana, itu yang penting. Termasuk sampai tahap pelaporan dalam LPJ. Itu yang paling penting. Itu ya yang bisa Ramanda sampaikan. Jadi ini yang paling penting. Di samping tata tulis, tata letak itu jelas, tapi terlepas dari itu sudah kita anggap paham. Nah ini pada intinya kamu tuh mau ngadain apa, kemudian pendanaannya bagaimana. Karena kita pasti akan dituntut untuk mandiri. Tidak mungkin Qabilah akan membiayai 100% semuanya, itu nggak mungkin. Karena kegiatan sekolah tidak hanya HW. Itu pastinya kita akan dilatih, ditantang untuk bisa mendapatkan sumber dana dari luar. Mungkin bisa dengan cara ekonomi ya, mungkin berjualan sesuatu atau apa dan lain sebagainya, sehingga ada pemasukan ke dalam Qabilah ataupun dalam Dewan Kerabat itu sendiri, mengelola keuangan, bisa kas dan lain sebagainya. Oke, nomor 14. Nah ini aktif membantu persyarikatan dan telah memiliki nomor baku Muhammadiyah. Nah, yang termasuk membantu persyarikatan ini sangat luas. Adinda, pandu penghela semuanya. Bisa hadir pengajian, itu sudah aktif membantu persyarikatan. Apa? Menyemarakkan dakwah Muhammadiyah sampai ke pelosok-pelosok. Ikut pengajian Muhammadiyah, pengajian-pengajian. Atau kalian punya kesempatan mengisi kultum. Mungkin di musola, di masjid. Nah, atau mungkin dapat kesempatan yang putra mengisi khutbah Jumat menggantikan salah satu khotib yang baru hadir misalkan, atau aktif di ortom misalkan di IPM atau di Pandu HW, atau mungkin besok ketika kalian usia mahasiswa itu ikut Pemuda Muhammadiyah, aktif di Kokam dan ortom-ortom yang lain, Nasyiatul Aisyah misalkan. Nah, ini termasuk membantu persyarikatan. Atau dalam kegiatan-kegiatan seremonial yang besar seperti pawai ta'aruf, menyambut milad misalkan, pawai ta'aruf menyambut macam-macam kegiatan-kegiatan milad Muhammadiyah, menyambut Idul Fitri, Idul Adha misalkan, apel akbar, musyawarah-musyawarah, nanti terjadi masuk dalam kepengurusan, dalam kepemimpinan dan lain sebagainya. Jadi banyak hal yang intinya masih dalam satu payung Muhammadiyah. Nah, kemudian memiliki NBM. Bagaimana caranya Ramanda bisa menemui pimpinan ranting setempat PRM di rumah Adinda masing-masing. Dicari mana bisa temui, tanya bagaimana cara mendapatkan NBM. Kalau di Qabilah kami, mungkin juga sama dengan program di Qabilah-Qabilah yang lain, itu ketika siswa sudah masuk di kelas 12, otomatis akan difasilitasi, dibantu oleh sekolah untuk dibuatkan NBM. Jadi ketika dia lulus dari SMA itu sudah memiliki kartu NBM. Sehingga ketika nanti dia akan mengabdi ke persyarikatan, akan ada banyak
kemudahan dan pengakuan dari persyarikatan. Misalkan menjadi guru, menjadi tenaga pendidikan, menjadi dosen di perguruan tinggi atau amal usaha Muhammadiyah akan lebih mudah seleksi administratifnya. Ini contoh. Lanjut yang terakhir, berperan serta dalam kehidupan di bidang Hankamnas Sosbud. Ini juga ada erat kaitan tentang bela negara dan budaya. Jadi bagaimana seorang pandu itu memiliki kepedulian tentang bela negara, termasuk keadaan sosial dan budayanya negara masing-masing. Negara kita, ataupun budaya setempat. Kearifan lokal yang sejalan dengan nilai-nilai agama, itu juga bagaimana bisa dilestarikan dan didakwahkan untuk membantu syiar Islam. Nah, kemudian yang kedua juga ditanya nanti pandunya, pernah nggak ikut serta bela negara? Apa mungkin upacara kemerdekaan sudah bela negara? Keamanan misalnya apa? Oh, ikut pengamanan ketika kegiatan di Kobilah misalnya, termasuk sosial, kerja bakti, terjun ke masyarakat atau budaya. Nah, melestarikan budaya negara atau budaya daerah setempat, mungkin ada karawitan atau mungkin drum band HW gitu ya, dan lain sebagainya. Dengan seni pastinya, atau kaligrafi atau yang lain sebagainya yang nanti mendukung dakwah Islam khususnya dalam Muhammadiyah. Ini 15 ini Ramanda Bunda dan Anda sekalian tentang bedah SKT Penghela Taruna Melati 2. Nah, beberapa saat lagi kita akan selesai. Nah, lalu ada pertanyaan lagi nih. Setelah Taruna Melati 2 ngapain? Gitu ya. Ngapain kita gitu. Kalau kemarin di bulan Agustus saya sampaikan bisa mengabdi ke kuartir atau Dewan Sugli dan sebagainya. Nah, ini mewakili dalam turunan penghela di sini. Bisa kita perhatikan. Jadi dia bisa nanti melanjutkan dari dewan kerabat atau dewan eksekutif, atau mungkin nanti aktif di kuartir cabangnya atau kuartir ranting, atau mungkin di Dewan Sugli, atau tetap menghabiskan usianya sampai usia 25 tahun. Dalam artian dia mungkin terkendala tertentu sehingga tidak bisa melanjutkan, dia mempertahankan itu sampai usia 25 tahun. Apa? Melanjutkan ke jenjang berikutnya ketika masuk ke perguruan tinggi. Nah, masuk jadi penuntun. Nah, kemudian nanti melanjutkan lagi ke, nah ini, persiapan menjadi calon pelatih ya, Jaya Melati 1. Sehingga perkaderan akan terus meningkat. Dan ini yang menarik di Hizbul Waton, tidak ada batasan usia. Berapapun usianya, bisa masuk ke kepanduan Hizbul Waton. Kalau ortom yang lain atau di tempat yang lain, terkendala usia. Tapi di HW ini luas, dari anak-anak sampai lanjut usia, pandu senior bisa masuk. Nah, ini yang hebatnya kita di kepanduan. Jadi lintas usia. Makanya di buku SKT itu ada usaha berbuat kebajikan. Karena itu usia kita panjang. Bahkan sampai meninggal pun seperti webinar yang lain, Ramanda Bazar menyampaikan di saku kiri kita ini ada melati ya. Jadi diharapkan, kenapa melati ini di saku kiri? Diharapkan selama jantung masih berdenyut, kita masih hidup, kita diharapkan terus menjadi pandu. Jadi pandu itu dari kita mengenal pandu sampai kita mati. Itu yang diharapkan. Sehingga selalu berbuat kebaikan. Baik, Dinda, Ramanda, Bunda sekalian, ini akhir slide kami. Selamat berlatih dan mari lanjutkan perjalanan baktimu. Semoga yang sebentar ini bermanfaat. Alhamdulillah, latihan kita pada sore hari ini sudah selesai. Sangat luar biasa sekali ya. Terima kasih juga kepada Sobat Hizbul Waton yang sudah antusias dan menonton latihan kita pada sore hari ini. Insya Allah dapat menambah ilmu dan pengetahuan kita tentang buku Syarat Kenaikan Tingkat Penghela Taruna Melati 2. Ramanda, Ibunda, Ayunda, dan Rakanda, jangan ragu dan bimbang apabila melatih di pangkalnya masing-masing. Cermati betul pemaparan Ramanda pada sore hari ini. Yang paling utama, kita terapkan pada latihan kita agar tetap sesuai dengan apa yang tertera di buku SKT gitu ya Ramanda.
Baik Ramanda, terima kasih atas materinya. Terima kasih banyak nih Ram. Insya Allah penjelasannya sangat bermanfaat sekali. Siap. Ramanda semoga sehat selalu ya Ram. Amin. Semoga semuanya sehat selalu. Dan setelah pandemi kita bisa ketemu darat dengan sukacita dan bahagia. Jazakallah Ramanda. Sobat Hizbul yang lain juga sangat merindukan kegiatan HW gitu Ramanda, biar bisa kumpul bareng, kemudian bisa bertemu secara langsung, tatap muka gitu ya Ramanda, tanpa ada rasa cemas dan khawatir di dalam hatinya gitu. Saya kira cukup sekian materi pada sore hari ini. Saya Ayunda Istiqomah dari Kafilah Penuntun Muhammad Jasman, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Baik, Kakanda, Ayunda, Ramanda, dan Ibunda. Sampai berjumpa di latihan selanjutnya. Tetap semangat dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan ketika berada di luar Ramanda. Terima kasih Ramanda. Saya pamit undur diri. Unggur makola, walasang durmangkola, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.